Kang, kancaku mangan bakso malah ngaceng. Wih. Jebul bakso aurat. Ciker. Lucu banget. Oke. Aku rada bahan ya, tapi aku ini teman-teman di sini penggemar pedes-pedes nggak? Suka sambel nggak? Saya. Suka sambel. Kemarin aku sempat ini, aku mau curhat dikit soal sambel. Kemarin aku pengen makan toh, katanya adem-adem. Kemarin kan hujan kemarin enak iki nyambel iki, mau nyambel ternyata nggak jadi. Kagol banget aku. Kenapa kok nggak jadi? Karena di situ aku pengen nyambel udah ngumpulin bahan, ada tomat, ada lombok, ada brambang, bawang merah sama bawang putih tak campur jadi satu, nggak jadi. Soalnya bawang merah sama bawang putih lagi berantem. Nggak lucu ya? Wah, jiger! Tapi ngomong-ngomong soal bawang ya, bawang merah sama bawang putih, bawang. Kemarin aku nemu ada bawang yang bersinar. Wih. Ini namanya menyala buangku. Asu. Ini wis good. Terus apa ya? Ya itu aja sih, terima kasih. Selamat malam, dar. Saya senang temanya malam ini adalah kuliner ya. Sebagai saya yang seorang pria penuh dengan kasih sayang, saya senang banget dengan tema kuliner. Karena ada pepatah bilang, witing tresno jalaran saka kuliner. Mengingatkan saya zaman masih fucek boy. Wah, habis difucek terus dijemur ya. Kucak. Nah, lalu waktu itu mengingatkan saya dengan seorang crush. Wah. Iya kan, gebetan gitu loh. Sama gebetan gitu tuh pendekatannya itu tuh melalui kuliner. Nah, terus kalau di mobil itu kadang-kadang tuh jadi berantem cuma gara-gara ngomongin kuliner. Karena perempuan itu kan khas selalu ngomongnya mau makan apa? Terserah. Wah. Karena tebak-tebakan, saya mulai tebak-tebakan. Sayang, gimana? Kalau kita makan makanan yang bikin kupingnya sakit? Apa itu? Chicken teriyaki. Wah. Asu. Gak mau lagi nggak mau aku makanan-makanan Jepang. Waduh, apa ya? Ya udah deh, Chinese food. Tapi Chinese food itu loh, makanan nasi kumpul kebo itu loh, mau nggak? Apa itu? Nasi campur. Nggak mau, belum muhrim katanya gitu. Ya udah. Ya udahlah, kalau gitu kita makan tobrut aja. Ih, brengsek. Ditampar saya. Kok tobrut itu apa? Soto brutu. Kita makan tobrut. Soto brutu. Sing duwe konten bar iki di-spam kowe. Ora oleh muni tobrut. Nah, akhirnya kita mampir ke sebuah tempat soto gitu. Yang namanya orang lagi PDKT itu kan harusnya itu kan punya quality time untuk ngobrol. Tapi kadang-kadang nyebelin tuh tempat-tempat kuliner itu tuh hospitality-nya tuh nggak menarik. Terlalu banyak tanya. Sering ini terdapat pelayan-pelayan yang suka tanya-tanya macam-macam gitu padahal kita niatnya mau ngobrol, mau nunggu makanan yang cepet aja. Nah, masa pelayannya tuh tanya, "Mas, ini sotonya dikasih ayam nggak?" Yo jangan. Wong saya yang mau makan masa dikasih ayam. Sudah ditebak. Terus habis itu masih pakai tanya, "Mas, mau dibungkus?" Loh, saya sama pacar saya, masa saya dibungkus sama mbaknya? Jangan lah. Terus habis itu tanya lagi. Aku udah mau pegangan tangan sama pacarku tuh masih tanya lagi. "Mas, pedes enggak?" Awang dateng aja belum kok. Masa tanya pedes atau enggak kan belum tak cicipi. Kelamaan tanya gitu. Terus akhirnya dia pergi. Kita udah pegang-pegangan tangan, pegang-pegangan kepala tak belai-belai.
sampai kita Mobil kayak itu. ya pokoknya sampai kita lama banget nunggunya gitu toh. Sampai kita tuh kok ini nggak datang-datang sih sayang, aku udah keburu lapar nih, ngono kayak kan aku udah kepengen staycation sama kamu, ngono gitu. Aku ya udah kemecer, oh ini nggak datang-datang gitu toh. Akhirnya tak interupsi. Selalu ada alasan terus. Udah lama banget terus diinterupsi nggak bisa. Ternyata sotonya itu soto Widodo. Kita masuk ke kuliner ya. Kuliner, kalau kita ngomong kuliner, saya jadi keinget senior saya. Dia ini pengusaha nomor 1 di Indonesia bisnis kuliner. Kita pasti semua udah pernah makan. Namanya Aan. Atau Mas Aan namanya dia ini. Dan aku yakin teman-teman pasti udah pernah nyicipin masakannya. Ada yang tahu nggak? Pernah, pasti sering lah. Apalagi Renggi tuh sering banget nyicipin masakannya. Apa itu? Mas Aan Padang. Soal masakan Padang ini juga membingungkan saya gitu. Karena ada kubu-kubu di sini. Ada yang masakan Padang itu enaknya pakai sendok. Ada yang kubu pakai sendok. Ada juga yang masakan Padang itu enaknya pakai tangan. Ada masakan Padang yang enaknya itu makan di tempat. Ada juga kubu makan nasi Padang yang ngebungkus. Terus besok paginya kenalan. Itu juga ada. Jadi maksudnya ini kenalan sama yang punya restoran Padangnya. Ini masakannya apa? Oh, nomor sekian kenalan. Lumrah. Anaknya 2, pedes. Tapi saya jadi bingung kok gitu aja dipermasalahkan, jadi kubu-kubu gitu kan. Kayak misalnya bubur ayam. Ada yang tim dicampur sama yang tim diuduk gitu kan. Jadi kita itu terlalu sering mempermasalahkan kuliner. Padahal yang harusnya dipermasalahkan itu adalah ketika kita ke luar negeri, nebeng pesawat pribadi orang, tapi orangnya nggak ikut. Wah. Ya mungkin karena dia ketinggalan di bandara kan masalah. Ketinggalan di bandara segala macam kita nggak ngerti kan. Balik lagi ke masakan Padang. Masakan apa masakan nih sekarang nih? Lagunya nih. Masakan Padang itu terkenal dengan varian lauknya yang banyak ya. Kalau kita di meja itu banyak banget variannya. Ada dendeng, ada ayam pop, ayam goreng, ayam bakar, kikil. Yang lucu tahu? Apa? Itu Saputri. Banyak banget ya gitu. Tapi yang saya suka itu teman-teman adalah paru. Itu adalah the best lauk di masakan Padang yang saya suka gitu, paru. Walaupun akhir-akhir ini paru ini sempat membuat heboh atau sedang membuat heboh Indonesia nih hanya karena paru. Paru apa? Paru-paru nggak tahu kalau punya akun Kaskus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong soal kuliner nih ya, saya itu dari Padang. Nah, Padang itu kan identik dengan tadi yang disebutkan masakan Padang gitu kan. Nah, masakan Padang yang terkenal itu adalah rendang. Rendang sendiri itu sebenarnya singkatan. Apa itu? Renggi dari Padang. Untung saya dari Padang ya. Kalau misalkan dari Jawa itu namanya jadi Renja, jadi program kerja dong. Internal. Nah, job internal nih, job NS gitu. Tapi mengenai rendang juga, itu juga ada singkatan lagi. Renggi suka nendang tuh. Gokil. Tadi udah makanannya, sekarang minuman. Nah, kalau minuman yang paling saya suka itu adalah soda susu. Tapi soda susu ini sangat berbahaya, teman-teman. Karena kemarin tetangga saya meninggal, itu gara-gara soda susu. Ini. Iya, soalnya sodanya diminum, tapi susunya diremes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah pakai gimmick lah ya. Ini udah episode kesekian. Dan rasanya gimmicknya juga udah habis. Jadi tema kali ini temanya adalah kuliner ya. Sebenarnya tadinya temanya nggak kuliner. Tadinya tuh temanya adalah pacar toksik. Terus ganti jadi kuliner. Tapi sebenarnya aku tuh nggak setuju. Tema ini minggu-minggu lalu sudah sempat
udah sempat mau dibikin Red Door. Tapi kenapa kuliner jadi bahan bercandaan gitu loh? Di Afrika itu orang itu susah makan gitu. Di Indonesia kuliner jadi bahan bercandaan. Rendang jadi trendy daripada apa coba? Terus tapi karena teman-teman udah sepakat untuk membahas kuliner ya, jadi saya siapin materi lah tentang kuliner. Yang pertama nih materinya nih. Kalau kayak gini mungkin bisa lucu ya. Panjang banget. Kalau saya bikin kayak gini mungkin bisa lucu karena kemarin belum nemu formulanya. Yang pertama nih, kita kan yang paling dekat itu dengan PKL ya, atau pedagang kaki lima ya, di Jogja ini terutama banyak PKL ya. Tapi tahu nggak sih alasan kenapa namanya PKL? PKL itu kan pedagang kaki lima. Itu karena pedagangnya kakinya 2, habis itu dia biasanya dorong gerobak bannya 3. Itu kenapa namanya PKL. Tapi aslinya kan PKL itu kan roda itu kan bukan kaki, tapi roda. Coba kalau diganti singkatannya jadi pedagang kaki 2 plus roda 3. Pasti singkatannya jadi Lucu banget. KDRT. Wih. Apa itu? Kaki 2, 3 roda. Lucu banget. Lucu banget. Oh ya, kaki 2, roda 3. Teman-teman tadi kan bingung ya. Si Danang tadi bingung. Aduh, aku nggak punya bahan. Padahal bahan untuk kuliner tuh banyak. Wih. Ada tepung terigu, telur, ada coklat bubuk, ada koko pandan. Kalau di satu itu kan bahan kuliner. Gini, Lucu kayak gitu. inilah bereal bahan kuliner. Terima kasih. Selamat malam. Dar. Banyak hal yang membingungkan di dunia kuliner. Ada yang namanya bakso Pak Kumis, tapi penjualnya klimis. Ada sate Mbok Galak, tapi penjualnya ramah. Ada dawet ayu, tapi penjualnya berkumis. Ada bakmi Pak Pendek, penjualnya jagung. Ada bakmi Pak Pele, penjualnya nggak bisa main bola. Ada gulai tikus, ternyata daging sapi. Tapi ada mie ayam yang ternyata daging tikus. Banyak kuliner-kuliner yang berbau-bau mistis di Indonesia, klenik gitu kan. Misalnya ya karena persaingan bisnis, ada yang bilang satu tempat dagang makanan itu bisa nggak kelihatan karena dilempari tanah kuburan. Pernah dengar kan isu kayak pernah. itu serem banget. Tempat warung teman saya pernah dilempari tanah kuburan, curhat ke saya, tolong dicek. Ya udah malam-malam saya cek ke sana, bener nggak kelihatan. Ternyata tanah kuburannya 2 truk. Wah. Memang buruk ya. Di Solo, kalau teman-teman lewat Pajang itu ada namanya mie ayam Pangku Pocong. Waduh. Itu katanya memang pesugihannya ya pocong yang sering mangku gitu kan. Wah, bayangin kan shift-shift. Dia pasti pocongnya kan shift-shiftan ya. Mungkin ya yang paling rame siang tuh karena akan mangku mbak-mbak kantor. Aduh. Saya pernah ke sana nyobain. Udah dipangku belum nih ya? Kok malah dik, aduh. Wah ini pocong gomo nih. Ada lagi klenik pocong bakso pocong ya di Jogja pernah denger kan di salah satu mall lah. Ngomong brandnya rasa ya. Itu isunya adalah pocong enak karena itu di kuali yang apa namanya tempat yang gede itu apa kok kuali ya apa ya wajan itu
Di atas ya, kalau orang yang indigo bisa lihat pocong itu menggantung dan meneteskan air liur masuk. Wah, itu. Nah, saya penasaran kan, saya ngajak teman saya yang indigo. Pi, memang ada. Wah, netes katanya. Pocongnya netes ke wajah. Berarti saya percaya bahwa sekarang pocong itu adalah pesugihan yang nggak bagus. Karena dia saat bertugas selalu tidur. Nah, karena meneteskan air liur tuh. Ngantukan. Agak kuring. Kayaknya itu dulu ya. Terima kasih. Ya, dar.